Halo, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar fungsi if atau kondisional di Python. Kondisional merujuk pada struktur yang digunakan untuk membuat keputusan dalam kode, yang memungkinkan program untuk menjalankan program kode tertentu berdasarkan kondisi tertentu. Struktur kondisi yang paling banyak digunakan dalam pemrograman adalah if, else if, dan else. Nah, di Python, else if disingkat menjadi elif. Tentang fungsi if. If dalam Python adalah sebuah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk pengambilan keputusan atau kontrol aliran program. Konsep ini memungkinkan sebuah program untuk mengevaluasi apakah kondisi benar atau salah. Setelahnya, program akan menjalankan blok kode yang sesuai dengan evaluasi tersebut. Sebagai contoh, ini adalah sintaks if sederhana ya. If syarat atau kondisional, jika benar maka jalankan kode yang benar. Nah, kode benar ini bisa kita tentukan beberapa baris, apa perintah, beberapa perintah. Lalu di bawahnya else. Else itu adalah kode yang dijalankan jika kondisi salah. Sekarang kita coba di Python. Nah, untuk idle-nya atau id-nya saya menggunakan Thorn. Ya. Thorn itu produk dari GitHub dan free. Jadi kita bisa mendownload dan menggunakannya tanpa khawatir harus membayar. Kita coba dengan contoh sederhana. Misalkan kita punya sebuah variabel x, nilainya adalah 10. Kita gunakan fungsi if ya. Apakah x lebih besar dari 5? Dik 2. Jika ya, cetak win dalam kurung, ini harus kata kutip ya, karena merupakan sebuah string. X lebih besar dari 5. Kita jalankan. Sekarang kita save dulu. If simple, if sederhana. Kita jalankan ya. X adalah 5. Apakah X lebih besar dari X adalah 10, maaf. Variabel X adalah 10. Nah, ini kita bisa tambahkan komentar ya. Variabel X diisi dengan angka 10. Jadi semua perintah yang diawali dengan tanda pagar itu adalah sebuah komentar yang tidak dijalankan. X adalah 10. Apakah X lebih besar dari 5? Print X lebih besar dari 5. Kita jalankan. Ini adalah if sederhana, simple ya. Nah, sekarang kita kasih contoh yang kedua. Kita gunakan else. Apakah X lebih besar dari 5? Ya, benar. Kita cetak lagi. Print X tidak lebih besar dari 5. Jalankan ya. X lebih besar. Nah, kita ganti angka X-nya menjadi 4. Jadi variabel X-nya diisi dengan 4 ya. Berjalankan. Tadi 10 ya. Kita coba lagi.
X tidak lebih besar dari 5. Kalau kita ganti angka 10, kita set ini angka 10. X lebih besar dari 5. Jadi perintah if adalah menyeleksi sebuah kondisi. Jadi harus kondisi benar atau salah yang akan dijalankan sesuai dengan kenyataannya. Misalkan X lebih sama dengan 10, berarti X lebih besar dari 5. Kalau X nya kita ganti 3, maka kondisi salah yang akan dikerjakan. Apakah X lebih besar dari 5? Tidak. Kalau tidak berarti else. Cetak X tidak lebih besar dari lipat kitarannya. Seperti ini. Ini adalah contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, misalkan ya, umur sama dengan 25 tahun. Apakah umur lebih besar sama dengan 25 sama dengan 13 misalnya? Ya. If Anda seorang anak kita buat kondisi lagi. Apakah Elif umur ini umur ya, umur lebih kecil sama dengan 20, Anda seorang remaja. Else apa nih? Else kita ketik nanti Anda sudah dewasa atau mau jadi bapak. Kita save, lalu kita jalankan. Di setiap kita akan jalankan, kita save terlebih dahulu ya. Harusnya titik 2. Ini ada kesalahan. Umur 25, Anda seorang anak. Nah, salah ya. Seorang anak itu umurnya lebih kecil sama dengan 13. Ini 20 tahun ya. Kita jalankan orang. Apakah umur Anda 13? Jika ya, berarti Anda seorang anak. Apakah umur Anda lebih kecil sama 20, Anda remaja. Nah, kita definisikan umurnya 25. Jadi 25 itu Anda sudah dewasa atau muda. Nah, kita ganti variabel umurnya menjadi 13. Set ya. Anda adalah seorang anak. Kita ganti umurnya menjadi 20. Dan sana ini ada seorang remaja.
Ini adalah bentuk if. Sederhana ya, if then else, if then else. Jadi statement pertama, apakah umur lebih kecil sampai dengan 13? Jika ya, ini statement benar ya. Print umur Anda seorang anak. If apakah umur Anda lebih kecil dari 20? Jika benar, print Anda adalah seorang remaja. Else, print Anda sudah dewasa atau menjadi seorang bapak. Jadi ini adalah sebuah kondisi sederhana untuk menyeleksi umur. Nah, untuk yang contoh terakhir, misalkan ya, nilai sama dengan 60. Apakah nilai misalnya KKM sama 80? KKM itu adalah nilai kecerdasan minimum. Jadi nilai terbawah untuk dinyatakan sebagai lulus atau tidak. Apakah nilai Anda lebih besar sama dengan 80? Jika ya, print. Anda lulus ujian. Else. Nah, kita pakai dua kondisi ya, else. Print. Anda belum berhasil. Print. Silahkan mencoba lagi. Kalau kita jalankan, kita save dulu ya. Oke. Anda belum berhasil, silakan mencoba lagi. Jadi, seorang siswa mendapat nilai 60, KKM 80. Karena nilai yang didapat lebih kecil dari nilai KKM, maka tidak lulus. Nah, sekarang kita nilainya kita ganti dengan 90. Kita save. Anda lulus ujian. Jadi kita tambahkan print selamat Anda lulus ujian. Selamat Bung. Nah, dari kode di sini kita bisa lihat untuk menyeleksi menggunakan sebuah fungsi if else. Jadi kondisinya adalah jika nilai lebih besar sama 80, maka eksekusi statement jika benar, cetak selamat Bung, Anda lulus ujian. Jika nilai yang didapat lebih kecil dari KKM, berarti dia tidak memenuhi syarat, maka kerjakan atau eksekusi perintah jika salah. Print Anda belum berhasil, silahkan mencoba lagi. Nah, demikianlah untuk video tentang fungsi if sederhana di Python. Sampai jumpa pada video fungsi if lanjutan